Faslun yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi. Diharuskan kepada seluruh orang mukallaf, yaitu orang balik dan berakal, melakukan semua yang diharuskan Allah. Jadi ini menjelaskan kewajiban melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan keharaman-keharaman Allah. Jadi semua yang diperintahkan Allah itu harus dilakukan oleh semua orang mukallaf. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji, atau mengembalikan kezaliman. Wayajibu ayu addiya alama amarahullahu ta'ala bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi. Jadi diharuskan untuk melakukan perintah-perintah Allah, untuk melakukannya sesuai dengan perintah-perintah Allah. Sesuai dengan perintah Allah itu maksudnya melakukan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Jadi tidak hanya melakukan saja, tapi harus melakukan dengan benar, ya. Jadi kalau rukun itu sesuatu yang dilakukan dan selesai, setelah itu sudah selesai rukun. Rukun itu hal yang harus ada, tapi kalau sudah dilakukan ya sudah selesai. Beda dengan syarat. Kalau syarat itu harus ada selama ibadahnya belum selesai. Jadi wudhu misalkan, ya, wudhu itu kan harus ada hingga sholatnya selesai. Berbeda dengan rukun, misalkan takbir. Takbir itu kan kalau sudah takbir ya sudah, takbirnya sudah selesai. Jadi sesuatu yang wajib dan selesai setelah dilakukan. Kalau syarat harus ada. Wa tajannu wa yajtanibu. Ini harokatnya salah, ya. Wa yajtanibu. Jadi diharuskan melakukan syarat-syaratnya, wa yajtanibu mubtilatihi, dan diharuskan untuk menghindari hal-hal yang membatalkan. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarikan li syai'in minha. Ya, diharuskan bagi orang mukallaf untuk memerintahkan orang lain. Jadi ini hubungannya dengan orang lain. Memerintah seseorang yang dia melihat orang itu tidak melakukan rukun atau syarat. Jadi memerintah orang lain untuk melakukan rukun atau syarat itu hukumnya wajib. Kita tidak hanya wajib melakukan rukun dan syarat, tapi juga kita diwajibkan memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Ayati biha min ghairi wajhiha, atau melakukan tapi tidak sesuai aturannya. Jadi kalau tidak sesuai aturannya ya kita harus membenarkan. Kita melihat orang lain yang melakukan rukun tapi tidak sesuai dengan aturan, itu kita harus membenarkan. Jadi misalkan orang yang melakukan ruku atau sujud tanpa orang yang melakukan ruku atau sujud yang tidak benar, ya, atau juga i'tidal yang tidak benar. I'tidal tanpa meluruskan punggung itu kan tidak benar, ya. Karena ada satu hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad suatu ketika melihat seorang yang rukuknya tidak sempurna dan sujudnya juga tidak sempurna. Jadi Nabi melihat orang yang sholat tapi sholatnya tidak sempurna, sujud dan rukuknya. Kemudian Nabi bersabda, "Lau mata hada ala halih mata ala ghairi millati Muhammad." Nah, ini ngeri sekali, ya. Kalau orang ini ibadahnya seperti ini terus sampai mati, maka dia tidak berada di agama Muhammad, kata Nabi. Jadi melakukan ibadah tanpa cara yang benar itu ya percuma.
Ada juga riwayat yang menceritakan bahwa Nabi bersabda, la yandurullahu ila sholati abdin la yuqimmu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudih. Allah tidak melihat, ya, tidak melihat maksudnya ya tidak menerima. Allah tidak melihat sholat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya antara ruku dan sujud. Jadi i'tidal dan i'tidal ya, i'tidal itu harus lurus ya, maksudnya harus tegak. Kalau belum tegak ya belum i'tidal. Kemudian ada yang berbunyi aswa'un nasa sarikotan alladzi yasriku min sholati. Jadi pencuri yang paling buruk adalah mencuri sholat. Mencuri sholat. Sahabat bingung mendengarkan sabda itu. Mencuri sholat itu apa maksudnya Rasulullah? Ya Rasulullah, kaifa yasriku minas sholat? Orang mencuri sholat itu bagaimana maksudnya? Nabi menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang mencuri sholat itu orang yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Jadi kalau melakukan sholat kemudian ruku' dan sujudnya tidak sempurna, itu namanya pencuri sholat. Wa yajibu, nah ini salah juga ini. Wa yajibu alaihi qahruhu ala dzalika in qadara. Diharuskan memaksa ya. Jadi tidak hanya memerintah saja. Kalau ada orang yang melakukan sholat tidak sesuai dengan syariat, itu kita tidak hanya memerintah saja, tapi diharuskan untuk memaksa. Qahruhu maksudnya memaksa melakukan rukun dan syarat sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi yang tidak melakukan dipaksa untuk melakukan, yang melakukan tapi salah dipaksa untuk melakukan dengan benar, dengan syarat in qadara alaihi, kalau memang mampu memaksa. Jadi kadang memaksa itu kan ada dampak bahaya kadang ya. Jadi kalau memang tidak ada dampak bahaya, tidak ada ancaman-ancaman, maka harus memaksa. Wa illa, kalau tidak mampu memaksa, fayajib alaihil ingkaru biqalbih in ajaza anil qahri wal amri. Ya, ini derajat yang paling rendah ya. Kalau seseorang sudah tidak mampu lagi memaksa, maka kewajiban terakhirnya adalah ingkar di dalam hati. Ingkar di dalam hati. Dan ingkar di dalam hati ini adalah keharusan kalau memang sudah tidak mampu memaksa dan tidak mampu memerintah. Wadzalika ad'aful iman. Ingkar di dalam hati ini adalah iman yang paling minim, yang paling lemah ya, yang paling rendah. Ini ai-nya kebanyakan ai. Ai aqallu ma yalzamul insanu indal ajzi, yaitu minimal kewajiban seseorang di saat dia tidak mampu hanya adalah ingkar dengan hati. Jadi selama melihat kemungkaran kita ada ingkar di dalam hati, maka itu sudah tidak bisa dikatakan beriman lagi ya. Jadi melihat maksiat itu paling minim kita harus ada ingkar di dalam hati. Wa yajibu tarku jami'il muharramat. Kalau tadi membahas melakukan kewajiban, kalau sekarang membahas meninggalkan keharaman. Wajib meninggalkan seluruh keharaman. Ini bagi diri sendiri ya. Bagi seluruh orang mukallaf wajib meninggalkan seluruh keharaman. Contoh keharaman seperti durhaka kepada orang tua, memutus tali persaudaraan, meminum khamar, membunuh orang lain, makan riba, kemudian zina, kemudian perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yaitu liwat ya. Liwat itu wati dubur, kemudian adu ayam dan adu kambing,
mengurangi takaran, mengurangi timbangan, masuk ke pemandian tanpa penutup aurat, itu semuanya keharamannya, itu harus ditinggalkan. Wa nahyu murtaqibiha, selain kita wajib menghindari, kita juga harus melarang yang melakukan, melarang yang melakukan, walaupun yang melakukan anak kecil. Jadi anak kecil itu walaupun melakukan keharaman tidak berdosa, tapi orang yang melihatnya harus melarang ya. Orang yang melihatnya harus melarang. Jadi yang berdosa yang melihat itu kalau dibiarkan, walaupun dia masih kecil. Waman uhu kohron minha in qadara, dan harus mencegah dengan paksa kalau mampu. Sama seperti tadi, sama seperti kewajiban. Kalau memang mampu memaksa berhenti, harus dilakukan. Dan ini memaksa berhenti ini dengan tindakan ya. Pilihan pertama dengan tindakan. Kalau tidak bisa tindakan, baru dengan ucapan. Dengan tindakan atau ucapan ya. Dengan tindakan atau ucapan. Wa illa wajib alaihi ayyunkiru dzalika biqalbih ya. Sama seperti tadi, kalau memang tidak mampu bertindak, tidak mampu menghentikan dengan ucapan, maka pilihan terakhir adalah ingkar dengan hati. Ini hukum ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang mengatakan bahwa Abi Sa'id Al-Khudri mendengar Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Seorang yang melihat kemungkaran maka harus menghilangkan kemungkaran itu dengan tindakan. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu bertindak dengan ucapan. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan ucapan maka dengan hati. Wadzalika ad'aful iman, ingkar dengan hati itu adalah iman yang paling lemah, iman yang paling rendah, jadi minimal sekali. Jadi man ro'a itu yang dimaksud adalah melihat dan melihat atau mengerti ya. Kemudian yang keharusan ini adalah keharusan yang harus dilakukan oleh semua umat Nabi Muhammad ya, bukan hanya orang-orang yang ada di zaman Nabi saja, karena sabda Nabi kan man ro'a minkum kan kalian kan berarti orang yang ada di hadapan Nabi saja. Jadi walaupun hadisnya menggunakan minkum, tapi kewajiban ini menyeluruh untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Kemudian mungkaro ya, yang dimaksud munkaron, man ra'a minkum munkaron itu maksudnya adalah hal-hal yang tidak ada keridhaan Allah di dalamnya, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, atau berupa perbuatan. Dan lawan dari mungkar adalah ma'ruf ya. Lawan dari mungkar adalah ma'ruf. Kemudian yang dimaksud dengan fal yughayyir merubah kemungkaran itu maksudnya menghilangkan kemungkaran dengan tangan, dengan tindakan. Kalau tidak mampu menghilangkan dengan tindakan maka dengan ucapan. Kalau tidak mampu dengan ucapan maka dengan hati, ingkar dengan hati. Jadi ingkar dengan hati itu iman yang paling lemah. Maksud iman yang paling lemah adalah minimal buah dari iman ya, buah dari iman. Sebab hanya bisa karohah saja, hanya bisa merasa tidak senang saja melihat kemungkaran. Kemudian ada riwayat lain yang tidak berbunyi wadzalika adaful iman, tapi berbunyi walaisa waro adzalika minal iman habbatu khardalin. Jadi ingkar dengan hati itu adalah minimal iman. Selain itu, di bawah itu tidak ada lagi iman, tidak tersisa lagi iman. Jadi iman yang paling rendah itu ya ingkar menggunakan hati. Mengapa? Karena kalau seorang tidak marah, kalau orang hatinya tidak marah saat melihat kemaksiatan, berarti dia ridho dengan kemaksiatan. Ridho dengan kemaksiatan itu tidak termasuk iman ya. Kalau orang yang beriman berarti dia tidak ridho dengan kemaksiatan.
Kalau ridho dengan kemaksiatan berarti dia tidak memiliki iman di hatinya. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang melihat kemaksiatan, kalau dia mampu merubah dengan tindakan, dia tidak cukup menggunakan ucapan saja. Begitu pula kalau cukup menggunakan ucapan, kalau mampu menghilangkan kemungkaran dengan ucapan, maka tidak boleh hanya ingkar di dalam hati saja. Kemudian hadis ini itu tidak bertentangan dengan firman Allah yang seakan-akan kita tidak harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza hadaitum. Jadi seakan-akan ayat ini seakan-akan tidak mengharuskan kita melakukan amar ma'ruf, karena alaikum anfusakum itu artinya urusilah dirimu sendiri ya. Orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu kalau engkau memang benar-benar mendapatkan petunjuk. Seakan-akan tidak ada keharusan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi secara zahir antara hadis man ra'a minkum munkara dengan ayat ini bertentangan, tapi padahal tidak ya, padahal tidak bertentangan, karena makna dari ayat itu menurut ulama ahli tahqiq adalah jika kalian melakukan ibadah yang diperintahkan Allah, maka kecerobohan selain kalian tidak membahayakan kalian. Jadi kesalahan orang lain tidak bisa membahayakan kita. Jadi hubungan ini masih tetap melakukan ibadah ya. Kalau kalian melakukan ibadah ya, maka kesalahan kalian tidak membahayakan kalian. Nah, termasuk dari ibadah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini tidak bertentangan. Jadi seorang yang sudah berusaha menghentikan kemaksiatan, tapi yang melakukan maksiat tidak mau berhenti, tidak menghiraukan, maka yang sudah berusaha menghilangkan, dia sudah tidak lagi dituntut di akhirat, sebab sudah melakukan kewajibannya. Jadi yang diharuskan adalah berusaha menghilangkan saja. Masalah nanti yang bersangkutan menerima atau tidak itu urusan lain. Wa mufaraqatu maudhi'il maksiat, diharuskan juga untuk mufaraqah. Mufaraqah itu menjauhi ya. Diharuskan menjauhi tempat-tempat maksiat ya, tempat-tempat yang buruk, apalagi tempat-tempat persaksian palsu, tempat-tempat bohong, tempat-tempat menerima suap ya, suap bagi qadhi. Jadi para hakim yang biasa menerima suap itu kita harus menjauhi tempat itu. Para qadhi yang menerima suap dan melenceng dari keadilan dan juga memakan makanan-makanan haram itu harus kita jauhi. Wal haramu, ini sekarang pengertian haram ya. Wal haramu ma tawa'adallahu murtagibahu bil iqabi wa wa'ada tarikahu bis thawab. Ini pengertian dari haram. Haram adalah sesuatu yang Allah mengancam ya, sesuatu yang Allah mengancam yang melakukannya dengan siksa. Jadi orang yang melakukan diberi ancaman Allah dengan mendapatkan siksa di akhirat ya. Dan seperti yang kita tahu, siksa ini adalah keadilan dari Allah. Lalu janji Allah mengenai siksa ini juga tidak menafikan ampunan Allah. Jadi Allah masih bisa mengampuni walaupun telah berjanji menyiksa orang yang melakukan keharaman. Jadi kebenaran janji Allah itu cukup dengan menyiksa satu orang saja. Satu orang yang ahli maksiat
kalau ada satu orang yang disiksa, itu berarti janji Allah sudah dilakukan. Jadi misalkan ada beberapa orang yang bermaksiat, satu disiksa, yang lain diampuni, itu berarti kan Allah sudah tidak mengingkari janjinya, janji untuk menyiksa orang-orang yang melakukan keharaman, karena sudah menyiksa satu orang. Wa wa'ada dzalikahu bisawab, dan orang yang tidak melakukan dijanjikan Allah dengan mendapatkan sawab, ya, dengan mendapatkan pahala. Jadi untuk mendapatkan pahala meninggalkan kemaksiatan itu harus ada niatan meninggalkan. Jadi tidak melakukan keharaman itu harus didasari dengan dorongan larangan syariat, ya. Jadi tidak melakukan apa-apa itu kan berarti tidak melakukan keharaman, ya. Kalau itu tidak diniati apapun, ya berarti tidak bisa mendapatkan pahala. Orang yang meninggalkan keharaman bisa mendapatkan pahala kalau dia meninggalkannya atas dasar larangan syariat. Berbeda kalau orang meninggalkan keharaman karena takut orang lain, karena malu, karena tidak mampu melakukan, nah itu berarti tidak bisa mendapatkan pahala. Begitu pula kalau meninggalkan maksiat, meninggalkan keharaman tanpa tujuan apapun, itu juga tidak bisa mendapatkan pahala. Ini menurut penjelasan dari Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Ini sudah berapa menit ini? Sudah 45 menit, ya. Fasal setelahnya membahas waktu sholat, ya. Waktu sholat ini cukup panjang, ya, jadi kita akhiri di fasal ini. Faslun faminal wajibi khamsu shalawatin wallahu a'lamu bishawabi.